Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Saya harap semuanya merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sebab rohnya yang hidup beserta dengan kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama katakan, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Engkau, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya alasan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya.
terpujilah namamu Yesus. Lebih daripada segalanya Tuhan, namamu berkuasa di dalam hidup kami. Kaulah penolong, kaulah sumber segalanya di dalam hidup kami Yesus. Oh Tuhan, mari datang Roh Kudus, biar Kau jamah hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Sama-sama bangkit berdiri. Buka hatimu untuk jamaah Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu sekali lagi. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang berkuasa dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Segala hormat puji hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudaraku, selamat berhari Minggu, selamat beribadah, selamat tahun baru. Luar biasa, kata orang 2020 tahun susah, tahun sulit, tapi terbukti kita berhasil melewatinya dengan baik. Amin. Jadi saya percaya 2021 sama aja, kita akan tetap melewatinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan tetap ada, kasih karunia Tuhan tetap ada, penyertaannya tetap sempurna sampai selama-lamanya. Ya, haleluya. Dan tema gereja IHK adalah tentang inovasi, saudaraku, tentang perubahan. Tapi perubahan yang bagaimana? Menurut saya perubahan harus selalu lebih baik. Ada pembaruan, upgrade bukan downgrade, tetapi perubahan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Perubahan bisa dari baik ke jelek. Tapi saya percaya kalau kita ngomong perubahan, perubahannya pasti akan lebih baik, dan lebih baik. Amin. Nah, sebelum kita dengar sama-sama firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur senantiasa, sungguh kami bersyukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan pegang hidup kami dengan sempurna. Sekalipun sulit, banyak tantangan, sudah terlewati tahun 2020 dengan sangat baik. Bahkan banyak di antara kami tetap menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami tahu betul selama ada Tuhan, kecil jadi besar. Selama bersama dengan Yesus, minoritas jadi mayoritas. Selama
selama ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, kami tahu kami tidak perlu takut khawatir akan kehidupan. Kami mau jalani kehidupan kami 2021 dengan sangat baik, dengan sukacita, damai sejahtera. Sebab kami tahu sekalipun tidak terlihat, ada tangan kuat menopang hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Ada kebaikan, kemurahan mengikuti hidup kami. Kami tahu betul kami dijaga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Pakai hidup kami untuk selaras dengan kehendak-Mu. Jangan cuman kami pakai untuk menyenangkan hidup kami sendiri, daging kami sendiri. Tetapi pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar lewat hidup kami banyak orang dimenangkan. Banyak orang tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Melampaui segala akal pikiran manusia. Ada Tuhan semesta alam yang layak untuk diandalkan, yang layak untuk dipercaya. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Ubah Tuhan, nasihati Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh makin lama selaras dengan kehendak-Mu. Makin lama kami serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi shalom saudaraku. Saya sendiri punya tema khusus buat minggu ini, yaitu bahan bakar daripada inovasi. Bahan bakar inovasi, artinya apa? Artinya begini, kalau kita mau berinovasi, mau berubah, ada hal-hal yang diperlukan di sana. Ada hal yang diperlukan supaya kita bisa berinovasi terus-menerus. Kita tidak bisa berinovasi tanpa bahan-bahan ini dalam hidup kita. Kita harus punya. Kalau tidak, mungkin kita niat berubah, tapi akan berhenti di tengah jalan, maka percuma. Setahu saya, segala hal yang luar biasa, besar, yang hebat, akan dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Inovasi yang terus-menerus tidak berhenti, melampaui segala tantangan, terus berjalan. Dan saya berdoa setiap kita berinovasi terus-menerus sampai tujuannya apa? Serupa dengan Kristus. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Salah satu ayat favorit saya dalam hidup sampai hari ini, untuk terus diperbaharui, untuk terus berubah, untuk terus berinovasi seperti Yesus sendiri. Kita buka sama-sama. Yang pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Ayatnya boleh ditampilkan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tentunya yang sempurna. Dikatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi terus berubah oleh pembaharuan budi, akal budi. Artinya begini saudara, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak berinovasi dalam hidup ini, makin lama hidup kita bukannya makin baik, tapi akan makin serupa dengan dunia. Kalau kita berhenti untuk berinovasi, maka yang terjadi bukannya kita makin baik. Bahkan menurut saya stagnan saja tidak, pasti akan makin buruk, makin turut, makin serupa dengan dunia. Tanpa inovasi, tanpa perubahan yang terus-menerus, kita akan makin mirip sama dunia. Ya pertama mungkin kita tetap ke gereja sih, tetap ke gereja mungkin. Tapi lama-lama kita bisa bilang gini, korupsi dikit gak apa-apa lah. Kalau gak korupsi kapan kayanya gitu. Padahal tetap menyembah Tuhan ya. Tapi kalau kita tidak mengejar kebenaran terus-menerus, makin lama makin mirip dunia tingkah laku kita. Perkataan kita makin mirip dunia. Hidup kita makin mirip cara-cara dunia. Apapun itu. Korupsi gak apa-apa, nyogok dikit kan gak apa-apa. Orang namanya kalau gak nyogok gak bisa katanya gitu. Dan kita akan menemukan banyak cara-cara kotor sekalipun kita orang Kristen. Saya menemukan kasus yang luar biasa parah. Saudara. Saya punya teman ya sudah menikah, diberkati di gereja. Gak lama ketahuan ternyata suaminya sudah punya istri di tempat yang lain. Dan ketika konseling, konselornya bilang gini, saya menemukan kasus ibu udah 4 kali dalam hidup saya. Di gereja, kayak gini nih biasa saudara. Orang-orangnya luar biasa semuanya. Tapi kok bisa nemu kayak gitu ya? Tanpa perubahan mendekat ke arah Kristus. Tanpa inovasi kita mengejar kebenaran terus-menerus, hidup kita makin mirip cara dunia, percaya saja. Makanya benar banget tema kita. Kita harus berinovasi terus-menerus. Berubah terus-menerus, lebih baik dan lebih baik. Ayatnya bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi terus berubah oleh pembaharuan budimu. Bahan yang pertama namanya adalah pembaharuan budi. Apa itu? Akal budi.
Pak Gembala di minggu yang 2 minggu lalu kalau nggak salah bilang ini, pola pikirnya berubah dulu. Pola pikir itu apa? Cara kita berpikir. Cara kita berpikir berdasarkan apa? Ternyata menurut Alkitab, cara kita berpikir itu berdasarkan pengetahuan yang kita terima dalam hidup kita. Itu namanya akal budi. Nous, intelektual, pengetahuan. Jadi berubah dulu pola pikir. Pengetahuan yang kita terima ini diubah dulu. Kalau kita mau serupa Kristus, ya pengetahuan kita harus pengetahuan tentang Kristus gitu maksudnya. Sebab kita tidak bisa berubah menjadi apa yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak bisa berubah jadi apa yang kita tidak pernah tahu, nggak pernah kenal dalam hidup kita. Saya kasih contoh, ini contoh yang mudah. Ya. Belum lama saya ketemu sama seseorang teman lama gitu. Lalu dia bilang gini, saya punya kasus hukum, Vin. Tolong bantu bisa nggak kalau untuk menyelesaikan kasus hukum ini? Lah menurut saya orang ini salah sasaran. Kalau hukum Taurat saya agak ngerti gitu maksudnya. Tapi kalau dia bilang selesaikan kasus hukum, saya enggak bisa loh. Sekalipun saya mau tolong dia, saya tidak bisa. Kenapa? Saya enggak bisa berubah tiba-tiba jadi hakim, pembela, pengacara. Kenapa? Saya enggak punya pengetahuan apapun tentang itu semua, saudara. Saya enggak bisa berubah jadi apa yang saya enggak tahu. Nah ternyata teman saya ini keliru pikirnya, istri saya itu sarjana hukum gitu. Padahal bukan. Yang sarjana hukum adalah kakaknya istri saya dan suaminya, serta adiknya istri saya dan calon suaminya. Mereka semua sarjana hukum, betul. Istri saya bukan dokter gitu maksudnya. Jadi dia keliru. Dia pikir minta tolong saya bisa dibantu. Salah. Sekalipun saya mau, saya enggak bisa bantu. Kenapa? Saya enggak punya pengetahuan apapun. Akal budi saya enggak diisi dengan persoalan hukum. Saya enggak tahu pasal-pasal berapa itu soal kasusnya dia. Soal mau tuntut caranya gimana juga enggak bisa. Mau menggugat saya juga enggak bisa. Bikin suratnya gimana. Nanti pengadilannya gimana. Urusannya gimana. Biayanya berapa. Saya enggak tahu sama sekali. Saya enggak bisa menjadi apa yang dia harapkan, saudaraku. Saya enggak bisa jadi pembela dia dalam masalah ini. Saya enggak bisa bantu apapun menyelesaikan persoalannya dia dalam soal ini. Kenapa? Sekali lagi, saya enggak punya pengetahuan apapun tentang hukum di Indonesia. Saya cuma tahu sih ada undang-undang dasar, ada apa saya tahu. Tapi saya tidak punya pengetahuan lengkap. Beda kalau dia bilang gini, anakku kursus nyanyi dong. Nah saya bisa itu. Saya bisa, kursus musik saya bisa. Urusan itu saya paham. Tetapi urusan yang lain saya enggak paham. Saudaraku, kita enggak bisa berubah jadi apapun yang kita enggak pernah tahu. Pertanyaannya gini, kalau tujuan daripada inovasi Anda, perubahan Anda adalah untuk berubah menjadi seperti Kristus. Punyakah kita pengetahuan yang benar tentang Kristus sendiri? Punyakah kita pengetahuan, pengenalan akan Yesus sendiri? Sehingga kita berani berkata begini, aku mau serupa dengan Engkau Yesus. Aku mau mengikuti jalanmu Yesus. Punyakah kita pengetahuan tentang Yesus yang Anda mau jadi seperti dia? Karena kalau tidak, mungkin Yesusnya keliru. Mungkin Yesusnya salah. Bukan Yesus Kristus, Yesus Barabas Anda jadi. Kenapa? Kita tidak punya pengetahuan tentang Yesus yang benar. Kita tidak bisa jadi seperti Yesus kalau ditanya gini, baca firman enggak? Ya kadang-kadang baca. Nah itu mau jadi seperti apa? Loh tapi kan saya baca renungan harian. Kebenaran cuma satu, namanya firman Tuhan. Yang lain boleh dibaca, bagus untuk menolong kita. Tetapi kalau mau seperti Yesus, caranya cuma satu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidupmu. Maka engkau bisa berubah senantiasa menjadi seperti dia. Tidak ada cara lain. Kalau kita tidak renungkan firman, mau jadi seperti Yesus, dusta mana lagi yang Anda mau bilang? Aku mau seperti Yesus, komsel tidak ikut. Apa itu istilahnya? Som, komsel, apalagi Pak? GIC, ya ada. Apalagi lah. Pelajaran Alkitab tidak pernah mau tahu. Baca firman juga enggak. Ibadah pun kadang-kadang malas. Lalu kita bilang mau seperti Kristus. Kita cuma bisa berubah menjadi apa yang kita tahu. Kalau tujuan daripada inovasi Anda pada akhirnya adalah menyerupai Yesus Kristus sendiri. Satu-satunya cara, punyailah banyak pengetahuan, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Maka inovasi kita pasti tidak meleset di dalam nama Yesus. Itu bahan bakar yang pertama. Kita butuh pengetahuan tentang Allah. Kita butuh pengenalan tentang Allah yang benar supaya kita bisa berubah, berinovasi menjadi seperti Dia. Yang kedua, selain butuh pengetahuan, kita butuh yang namanya kesabaran. Nah,
Wah, roh yang satu ini memang agak susah. Kenapa butuh kesabaran? Karena inovasi itu nggak instan. Kalau Anda pengen jadi serupa Yesus itu bukan cuma datang ibadah atau dengar ibadah kali ini, lalu Anda didoakan salto ke belakang, koprol-koprol terus bertobat. Nggak bisa loh. Inovasi butuh waktu. Sementara kita nggak sabar. Sementara kita maunya instan. Ya apa iya ya? Kita sukanya yang instan-instan. Makan yang cepat. Kalau nggak mau antri, GrabFood, GoFood gitu. Biar orang lain yang antri. Kita mah malas gitu. Sementara kita disuruh sabar. Gimana ya? Sabar itu susah. Nunggu itu susah. Iya betul. Apalagi ada yang nungguin dilamar orang. Nah itu lebih susah lagi. Sengsara lah. Nggak mau nunggu. Pokoknya yang instan. Nggak bisa saudara. Inovasi butuh waktu. Kita harus tahu itu. Kita nggak bisa capai perubahan dengan instan. Semua orang yang hebat, baca sejarahnya. Butuh berapa lama mereka melakukan penelitian. Butuh berapa lama mereka berjuang sampai mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Inovasi butuh waktu. Makanya sabar. Coba kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saudaraku. Beberapa tokoh yang menurut Anda tokoh-tokoh hebat. Bukankah mereka punya kesabaran untuk menunggu janji Tuhan? Untuk terus-menerus diubahkan sama Tuhan? Contoh yang pertama saya ambil misalnya Yusuf. Anda tahu siapa Yusuf? Yusuf dapat mimpi kira-kira umurnya dikatakan 17 tahun gitu kira-kira. Dia dapat mimpi yang paling hebat. Dari kecil mungkin dia sudah banyak bermimpi. Ya, tapi menurut saya ketika itu dia ceritakan. Dia pakai gaya sama keluarganya dan orang tuanya. Nanti semua kalian akan menyembah pada berkas-berkasku katanya gitu. Itu yang membuat dia tiba-tiba dibenci sama saudaranya. Lalu kemudian singkat cerita, ya dia sudah terima mimpi loh ya. Mimpi ini janji Tuhan. Dia memang bisa menafsirkan mimpi. Dia memang punya talenta ini. Dia punya bakat ini gitu. Dia punya pemberian ini daripada Tuhan. Mimpi 17, kira-kira dia jadi penguasa Mesir umur berapa? Bukankah umurnya 30 tahun? Lalu 13 tahun dia ngapain? Dia stagnan, nungguin aja kapan ya gitu. Bukankah dia terus-menerus diproses sama Tuhan? Bukankah dia terus-menerus berubah dengan caranya Tuhan yang tidak mengenakan, namun ternyata hasilnya luar biasa. Berapa kali dia harus masuk penjara? Berapa lama dia di dalam penjara? Apa yang dia alami? Bukanlah dia difitnah saudara-saudaranya sendiri, orang lain dan lain sebagainya. 17 tahun menanti 13 tahun supaya janji Tuhan tergenapi. Harusnya kan dia boleh klaim-klaim aja. Tuhan kan kau yang berjanji, kenapa suruh nunggu? Ya sabar saudaraku. Kalau orang gak punya kesabaran, gak bisa. Itu baru satu. Contoh lain namanya Daud. Daud itu diurapi sebagai raja atas Israel. Kurang lebih, ini menurut tafsiran, buku tafsiran ya. Kurang lebih umurnya 15 tahun. Mukanya masih kemerah-merahan, oke? 15 tahun, lalu kemudian dia jadi raja sungguhan berapa tahun? 30 tahun lagi bukan? Lalu selama 15 tahun dia menunggu ngapain? Bukankah dia tetap jadi bawahannya Saul? Bukankah dia tetap jadi orang yang disuruh-suruh dan dibenci sama Saul? Padahal yang diurapi resminya Daud. Tapi bukankah Daud menantikan dengan sabar masa dia akan menjadi raja yang sesungguhnya? Kalau dia mau nakal gimana? Nah kita baru 10 bulan, ya baru 10 bulan dari masa PSBB pertama di bulan Maret. Kok udah komplain-komplain sama Tuhan? Tuhan gimana ini ya? 10 bulan. Proses yang dalam Alkitab ini semuanya jauh lebih lama saudaraku. Sabar. Perubahan butuh waktu. Jadi kalau ada di antara kita yang lagi dengar ibadah ini, yang ibadah sama-sama suami, istri, anak-anak atau saudara yang lain, lirik dengan penuh kasih dan bilang gini, sabar bro, sabar. Inovasi butuh waktu. Anda tidak bisa mencapai segala sesuatu dengan sikat dan cep. Sementara kita kan pengennya percepatan beberapa kali lipat lah ya udah. Terus saja temanya percepatan. Terus toh tetap kita harus sabar. Mau diproses yang baik, ya sabar. Tidak ada cara lain. Jangan hakimi hidupmu dengan keberhasilan maupun kegagalan. Maksudnya gini, kalau kita hari ini sudah mencapai keberhasilan, jangan sombong. Loh, aku udah berhasil kok. Ntar dulu, itu masih belum selesai. Sama juga kalau kita gagal hari ini, belum berhasil hari ini, jangan hakimi, aku ini orang gagal. Belum. Ini masih proses perubahan. Nanti masih jauh di depan nih apa yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Betul kita percaya kan?
Tapi di tengah-tengah ini kan prosesnya banyak. Saya kasih cerita saudaraku, ini salah satu kisah yang saya ingat senantiasa kalau sesuatu terjadi dalam hidup saya. Bukan kisah dari negeri kita, mungkin beberapa pernah dengar kisah ini. Baca ini, kisah inspirasi dari negeri Tiongkok gitu ya. Kalau Anda ingat, ya angkat tangan, toh saya juga tidak bisa melihatnya. Oke. Kisah ada seorang pemuda yang punya seekor kuda yang sangat bagus dan yang sangat dia sayang, yang sangat dia cintai. Setiap hari dia kerjaannya main sama kudanya. Dia rawat dengan baik, begitu indahnya. Dan orang-orang bilang gini, ini pemuda kerjaannya ngapain? Tiap hari cuma main kuda gitu kira-kira ya. Tapi dia sangat sayang sekali. Lalu sesuatu hal terjadi, dan yang terjadi adalah dalam suatu masa kuda yang dia sayangi itu kabur, lari. Jadi entah mungkin kandangnya terbuka, dia kabur dan lain sebagainya, kita tidak usah tahu itu. Pokoknya kabur aja. Lalu kabur, pemuda ini begitu kehilangan, dia meratapi nasibnya karena sesuatu yang disayanginya hilang seketika. Lalu tetangga-tetangga yang tahu bilang begini, kasihan sekalian nasib orang ini ya. Masih muda, orang yang paling disayang ya hilang gitu. Binatang kesayangannya hilang, kabur. Lalu kasihan sekali. Nah, lalu berselang beberapa waktu kemudian sesuatu hal yang terjadi ya adalah kuda yang disayang ini tiba-tiba kembali. Bahkan dia bukan kembali sendirian, tetapi dia ajak beberapa kuda liar di sana yang tidak tahu dari mana untuk kembali ke rumah pemuda ini. Jadi pemuda ini hilang satu kuda, tiba-tiba balik kudanya dan ditambah beberapa kuda yang lain. Lalu dengan demikian orang-orang heboh lagi, ya kan? Dari yang tadinya bilang kasihan gitu ya, yang tadinya bilang nasibnya sial, tiba-tiba kamu kok beruntung sekali sih? Satu hilang dapatnya banyak. Wah, kamu nih hokinya besar gitu. Kamu beruntung sekali. Nah, karena pemuda ini begitu sayang sama kudanya, dia pengen melatih kuda-kuda liar yang lain yang tadi dibawa sama kudanya itu. Jadi tiap hari dia mulai melatih kuda-kuda liar itu supaya jadi kuda kesayangannya yang lain, kira-kira gitu. Tapi namanya kuda liar, ya latihnya kan susah. Lalu di dalam melatih tiba-tiba terjadilah kecelakaan cukup parah yang mengakibatkan kakinya patah. Lalu setelah kakinya patah, pergi ke Shinsei, dokter bilangnya, kamu kemungkinan agak susah loh untuk jalan lagi, harus pakai tongkat dalam waktu dekat. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, kita lihat aja perkembangannya. Lalu tetangga-tetangganya mulai ribut lagi. Dasar kamu pemuda yang sial. Kamu pikir dapat kuda lain untung, itu justru mencelakakan kamu. Kamu ini sial sekali, dapat kuda nggak seberapa, cuma berapa ekor, kakimu patah. Ya kan? Malang sekali nasibnya. Lalu nggak berselang beberapa waktu yang terjadi adalah negara itu ke dalam kondisi genting. Lalu ada surat putusan, dekret dari kaisar, bahwa setiap anak muda harus berangkat membela negaranya. Lalu petugas dari kaisar ini bilang gini, kamu gak usah berangkat, kakimu pincang, patah, mau buat apa, perang pun tidak bisa. Jadi khusus kamu gak usah berangkat, yang lain semuanya pergi untuk membela negara. Lalu keluarganya bilang, beruntung sekali ya, beruntung sekali kakimu patah, sehingga kami gak harus kehilangan anak. Lalu tetangganya bilang begini, beruntung sekali sih keluarga kalian, untung lo kakimu patah. Jadi kamu gak harus berangkat, kami kehilangan anak. Nah pertanyaannya gini, jadi anak muda ini mau diakhiri dalam kisah yang beruntung atau kisah yang sial? Ini kisahnya lagi beruntung nih, kalau Anda pengen sial tak lanjutin lagi nanti kisahnya. Jadi panjang kita ibadah gak selesai, ini sial beruntung, sial beruntung, sial beruntung. Apa maksudnya? Maksudnya hidup kita gak berakhir hari ini. Segala keberhasilan kita hari ini itu bukan pencapaian akhir dalam hidup kita. Kita masih punya perjalanan panjang yang Tuhan janjikan. Sesuatu yang lebih baik apapun itu maksudnya. Maksud Tuhan untuk setiap kita. Jangan banggakan keberhasilan kita. Dan jangan juga terlalu sesali kegagalan kita. Ini masih proses. Masih proses saudaraku. Kita harus terus-menerus berinovasi, berubah sampai kita akhiri hidup kita ini. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa melampauinya adalah dengan punya yang namanya sabar. Nikmati aja prosesnya. Mengucap syukurlah senantiasa. Dalam baik atau tidak baik yang menurut Anda seperti itu, tetap mengucap syukur. Tuhan punya rencana tersembunyi buat setiap kita. Kita tidak tahu hari ini, tapi saya mau pastikan kalau Tuhan yang berencana mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Ya, sabar. Yang ketiga, yang terakhir, bahan bakar yang ketiga supaya kita bisa berinovasi terus-menerus dan berhasil mencapainya.
adalah dengan punya ketekunan. Jadi yang pertama kita harus punya pengetahuan dulu, karena itu dasarnya daripada inovasi kita. Yang kedua, kita harus punya kesabaran, karena butuh waktu inovasi. Untuk mencapai hasil tertentu butuh waktu. Dan yang ketiga, kita harus punya ketekunan. Apa itu ketekunan? Izinkan saya menceritakan sebuah hal di dalam Alkitab. Anda punya kisah, tahu kisah 12 pengintai dalam Alkitab, Anda tahu kisahnya di bilangan sekian, nanti coba cari aja. Saya mau singkat cerita supaya ayatnya tidak terlalu banyak kita baca. Nah intinya gini, kan hanya 2 orang yang berhasil, yang Tuhan suruh akhirnya untuk memasuki tanah Kanaan. 12 pengintai, 10 orang gagal. 2 yang berhasil, namanya Yosua dan Kaleb. Anda tahu itu. Dan karena kegagalan Musa ini, akhirnya Musa dan yang lainnya harus menunggu. Ya, supaya generasi yang tua ini harus mati dulu kira-kira gitu. Lalu kemudian menunggunya berapa lama? 40 tahun. Jadi tidak boleh masuk, sudah kelihatan tapi tidak boleh masuk. Ada tokoh hebat namanya Yosua dan Kaleb. Dan inilah ayatnya setelah mereka masuk dan menang perang di dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Ya, kita baca sama-sama, nanti ayatnya dituliskan di layar. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa tahun? 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Waktu Tuhan pertama kali berfirman sama Musa, itu tanah akan kau rebut. 45 tahun sudah mereka menanti. Ya. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini tentang Kaleb, oke? 85 tahun aku hari ini. Nah yang ke-11 nih ayatnya menarik. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ketekunan itu saudaraku artinya kita memulai sampai kita mengakhiri, kita punya kekuatan yang sama untuk melakukannya. Itu ketekunan. Ketekunan itu artinya kita akan memulai dengan harapan yang sama. Dan sampai nanti kita mengakhiri, kita akan tetap punya kekuatan yang sama. Banyak orang selama corona berdoa sih. Di gereja kita udah berdoa udah doa hari keberapa ini ya mungkin ya. 500 sekian gitu. Baca firman bersama 360 sekian. Tapi hari pertama berdoa mungkin beda sama sekarang. Dulu pertama sungguh berharap Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami di masa sekarang. Nah sekarang udah 500 hari doa masih sama gak? Kira-kira loh ya. Sudah 300-an lebih hari, 400-500 hari orang berdoa terus. Dari yang pertama doa di gereja sampai doa di rumah, doa di Zoom sekarang. Masih punya kekuatan yang sama gak doa? Masih punya harapan yang sama gak? Masih punya semangat yang sama gak waktu kita beribadah? Online sudah lama. Pertama kita semangat, udahlah yang penting ibadah. Sekarang coba lihat, paling ibadah ada yang sambil kongkong-kongkong ganti baju, makan roti, dan lain sebagainya. Orang yang tekun, sekalipun dalam keadaan ketika dia berdoa dengan semangat awal memulai percaya Tuhan, sampai sekarang akan tetap punya kekuatan semangat yang sama. Kita menginjil pertama, orang belum bertobat. Sampai sekarang kita menginjil tetap dengan kekuatan yang sama. Kita ibadah tetap dengan kekuatan yang sama. Mau dimanapun tidak peduli. Kenapa? Itu namanya ketekunan. Kalau kita punya ketekunan, saudaraku, kita tidak takut ngelewatin bahaya. Ya, kita nggak takut ngelewatin tantangan. Kesusahan kita bilang saatnya kita latihan untuk jadi orang lebih kuat. Anda mau berinovasi terus-menerus, punyailah 3 hal ini. Yang pertama namanya pengetahuan. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan, kita tidak bisa jadi seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, karena butuh waktu, punyailah kesabaran. Dan yang ketiga, punyailah ketekunan, saudaraku. Sampai selesai, kita akan bilang, aku sampai hari ini punya kekuatan yang sama untuk terus berubah sampai menyerupai Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semoga semua kita tetap semangat. Salam inovasi, Tuhan Yesus memberkati, saudaraku. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu sekalipun susah, sekalipun kami seolah-olah gagal, kami tahu kami tidak gagal. Kami hanya menemukan beberapa cara yang belum mendatangkan hasil. Kami tahu betul
Kalau kami punya kekuatan, kemampuan, ketekunan untuk terus berjuang, kami gak akan berhenti untuk berinovasi. Kami tahu kami diberkati Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun susah, jadi tantangan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kami hari ini dan nanti kami punya semangat luar biasa untuk terus berubah, untuk berinovasi. Sampai kami pulang, kami menyerupai Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, kita bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah minggu ini. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di tahun 2020 sampai di tahun 2021 Tuhan. Tetap Tuhan yang baik. Tetap Tuhan yang rancang bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan keinginan kami belum tercapai. Atau apapun itu ya Tuhan. Bukan hidup yang untuk tercapai keinginan kami. Tapi bagaimana kami capai untuk keinginan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk rancangan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di ibadah minggu ini ya Bapa. Walaupun ibadah ini secara online kami tahu percaya. Buat kuasa-Mu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Engkau memberkati firman-Mu ya Tuhan yang Kau telah sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Esther Alfil Kurniawan Tuhan. Memberkati dalam setiap rumah tangga. Memberkati dalam setiap. Terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Gembala sidang kami tepat. Kau memberkati ya Tuhan. Esther Paulus Eko Dianto ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan. Dalam setiap pelayanan. Walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya ada tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Selalu dalam setiap keluarga pribadinya masing-masing. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Yaka di Taman Palem Pusat. Kau memberkati dalam segala keuangan apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja satelit-satelit kami, yang gereja Yaka kota maupun Bandung maupun Bogor ya Tuhan, dan Yaka Asmitri. Kami percaya ada tangan kuat kuasa-Mu juga untuk gembala-gembala satu kami. Kau memberkati Tuhan. Gembala-gembala pelaksana kami. Apa yang dia kerjakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, ingin mengangkat tangan kanan kami di atas kepala kami. Dan kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Saya percaya, saya dan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses hidup dan masuk. Saya percaya, saya dalam yang penuh dengan kemuliaan. Hidup dalam kekudusan, sukses hidup dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses hidup dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan ini Tuhan. Penuh hikmat dia daripada roh. Kami percaya akan terjadi. Karena firman dia ada. Akan menerima Bapak. Janji-Mu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah. Mari semua panggilan berdiri dalam hadirat Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa, dan ku tahu betapa. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK yang luar biasa, dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.